Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafi Araza Syamina Baban. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik adalah sebagai evaluasi yang berupa mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman anak dan pengembangan keterampilan anak dan pengembangan sosial dan afektif anak dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara informal. Menurut Jaka Jono, bahwa pada dasarnya evaluasi dalam pembelajaran tematik ini berbeda dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, semua asas-asas yang perlu konvensional diindahkan berlaku pembelajaran tematik. Dalam pula pembelajaran bagi penilaian. Metode penilaian pembelajaran tematik adalah usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan maupun perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Menurut Hajar, penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran tematik. Ada 3 prinsip yang mendasari penilaian pembelajaran tematik. Sebagaimana yang diungkapkan Rusman, penilaian pembelajaran tematik tidak berbeda dari penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Metode penilaiannya: 1. Tes lisan. Tes lisan adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan siswanya. Pertanyaan lisan bisa diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Tes lisan ini bisa untuk kelompok ataupun perorangan atau individual. 2. Tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut jawaban serta tertulis dari siswanya. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan uraian. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar salah dan pilihan ganda. Menjodohkan sehingga isian singkat selanjutnya adalah tes uraian. Terdiri dari atas tes terbatas, tertutup, dan terstruktur. Tes ini bersifat bebas dan terbuka yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan. Selanjutnya, teknik penilaian pembelajaran tematik. Memahami kompetensi dasar. Setiap siswa harus paham dengan standar kompetensi dasar yang harus diraih dan ditargetkan pada setiap mata pelajaran. Menentukan tema. Tema yang bisa ditentukan oleh guru ataupun siswanya. Pertama-tama, tema berupa konsep kecil yang spesifik khusus seperti iklim, ibu, harimau, dan sebagainya. Kemudian terintegrasi
menjadi tema besar. Tema seperti ekosistem, keluarga, ataupun hewan. Diintegrasikan tema dengan kurikulum yang ada. Langkah berikutnya adalah merancang tema secara terintegrasi dengan kurikulum. Meskipun begitu, guru harus tetap memperhatikan materi atau konsep dari tema. Selanjutnya, mendesain instruksi dan rencana ekstrakurikuler. Langkah ini merupakan pencarian sumber pengetahuan di luar kelas untuk pendalaman siswa. Ini biasanya ditujukan untuk memberikan contoh pengetahuan yang ada di kehidupan nyata siswanya. Caranya bisa dengan melakukan karya wisata atau kunjungan ke kebun raya atau studi tour, kegiatan grup atau diskusi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mempunyai perspektif yang luas dalam pemahaman pembelajaran tematik. Memahami tema dalam tahap ini akan memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi kreatif pada subtema. Sekian penyampaian penjabaran saya. Sampai jumpa. Jangan lupa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.